Trump membutuhkan Xi Jinping, betul. Tapi Yang lebih membutuhkan adalah Trump. Dan mereka diberikan sebuah gadget baru yang dipakai khusus nanti di Tiongkok. Begitu. Artinya apa tuh, Mbak? Artinya tentu saja belum ada trust sebenarnya ya. China itu ditutup atau dibukanya Selat Hormuz itu bagi China itu tidak ada masalah. Oke. Karena hari ini saya monitor beberapa kapal China yang membawa minyak juga lolos. Mengapa lolos? Karena Amerika Serikat tidak akan mungkin menembak ya kapal milik China. Itu akan membuka front baru kan. Tiongkok lah yang sebenarnya bisa menyediakan, meskipun sampai sejauh ini tentu saja sebenarnya Tiongkok sendiri masih mengandalkan Pakistan. Hal itu kita bisa lihat dari statement Wang Yi yang baru saja keluar bahwa memang Pakistan yang didorong untuk semakin meningkat, step up their game gitu dalam hal mediator ini, Mbak Sylvia. Jadi T yang kedua ini lebih kepada elektoral daripada kepada hal-hal yang lain. Oleh karena itu, kita catat ya, oleh karena itu dia mengatakan sebenarnya saya nggak memerlukan Xi Jinping untuk menyelesaikan ini. Bisa, tapi dia ingin menggunakan Xi Jinping ini seolah-olah dalam tanda petik bahwa dia bisa meyakinkan Xi Jinping, China, meyakinkan Iran untuk menyelesaikan dua yang non-isu tadi. Halo teman-teman, ketemu lagi di podcast Si Paling Kontroversi. Saya Zylvia Iskandar dan kali ini podcast Si Paling Kontroversi akan kembali membahas perkembangan yang terjadi di dunia internasional. Pada tanggal 14 Mei sampai 15 Mei terjadi pertemuan antara dua kekuatan besar dunia. Ada Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Presiden Republik Rakyat Tiongkok RRT atau China yaitu Xi Jinping. Pertemuan ini disebut pertemuan yang sangat historikal, sangat bersejarah karena terakhir kali Presiden Amerika Serikat menginjakan kaki ke Beijing, China itu hampir 1 dekade atau sekitar 9 tahun yang lalu. Di mana pada waktu itu Presiden Trump masih menjadi presiden menjabat periode yang pertama. Dan sekarang ketika ia kembali menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, Trump kembali datang menemui Presiden Xi di China. Menariknya juga adalah pertemuan ini terjadi di tengah ketegangan yang terjadi di Timur Tengah. Apakah ada hubungannya? Saya akan langsung membahas dengan dua narasumber. Yang pertama adalah mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok. Ada Prof. Imron Kotan. Prof, apa kabar? Baik. Baik ya, Prof. Imron ya. Terima kasih Sylvia. Ya, kemudian juga ada peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence. Ada Mbak Fauzia Cempaka Timur atau Mbak Cempaka. Apa kabar Mbak Cempaka? Baik, Mbak Sylvia. Terima kasih sudah datang ya di podcast Si Paling Kontroversi. Prof, saya akan mulai dari Anda. Melihat langsung Presiden Trump menginjakan kaki di Beijing, China di momen adanya ketegangan di Timur Tengah. Apakah ini menandakan bahwa Amerika Serikat sangat butuh bantuan China? Ya, ini kan dua giants ya. Kalau kita katakan Trump membutuhkan Xi Jinping, betul. Tapi Yang lebih membutuhkan adalah Trump. kenyataannya dia datang kan itu sudah indikatif. Simbol ya. Artinya apa? Kalau di dunia diplomasi yang saya geluti, biasanya kalau ada kunjungan kenegaraan atau summit bilateral itu biasanya yang datang itu mengharapkan sesuatu yang lebih daripada tuan rumah, yaitu adalah kebiasaan di dunia diplomasi. Nah, dalam konteks ini memang Presiden Trump sedang membutuhkan Presiden Xi Jinping sebagai dua negara yang benar-benar menentukan arah perkembangan dunia ke masa yang akan datang. Karena apa? Karena China dan Amerika Serikat itu adalah masing-masing kekuatan kedua ekonomi China dan kekuatan ekonomi pertama adalah Amerika Serikat. Jadi kalau mereka bertemu tentu akan mempengaruhi perkembangan dunia ya. Nah, dalam konteks ini memang kita harus catat ada setidaknya 3 agenda yang selalu saya gunakan trident. 3 agenda, yaitu pertama tentu apa yang terjadi di Timur Tengah ya, walaupun secara gimmick Presiden Trump mengatakan saya tidak memerlukan China untuk menyelesaikan masalah di Iran, tapi tidak sesederhana itu kan. Yang kedua agendanya adalah perang dagang dan ternyata memang pertemuan hari ini didominir oleh
isu-isu yang terkait dengan ekonomi, dan kita patut berbesar hati karena salah satu hasil dari pembicaraan mereka mengenai sektor ekonomi adalah kesepakatan untuk membentuk apa yang dinamakan Board of Trade yang akan menyelesaikan pertikaian-pertikaian antara Amerika Serikat dan China di bidang perdagangan. Tentu kalau mereka bisa menyelesaikan isu-isu yang terkait dengan perdagangan, ini juga akan membuat ekonomi dunia akan membaik. Nah, agenda yang ketiga adalah tentu Taiwan. Ya. Nah, di dalam konteks Taiwan ini memang China lebih membutuhkan. Jadi kalau ada orang mengatakan ada yang membutuhkan lebih dari yang lain, memang betul. Yeah. Tapi China juga membutuhkan Amerika Serikat. Karena apa? Karena Taiwan ini adalah salah satu isu yang sangat menonjol di mata China, terutama Presiden Xi Jinping. Oleh karena itu bahasanya pun sangat lugas mengenai Taiwan, bahwa Taiwan itu adalah bagian integral dari wilayah China. Anda tidak diharapkan ada boundaries, ya, sehingga tidak mengakui Taiwan itu sebagai entitas politik yang bebas dari mainland China. Dan untuk itu Presiden Xi Jinping memberikan hint, ya, bahwa andai kata Anda mengikuti alur pikir saya bersedia memberikan katakanlah konsesi di bidang ekonomi. Jadi sebenarnya saling membutuhkan, tapi karena Trump yang datang tentu dia mengharapkan lebih. Oke, baik. Bang Cempaka, ketika dua raksasa dunia bertemu kan itu ada yang kita bisa lihat di layar depan, ada yang kita harus membacanya dari panggung belakang. Dari panggung belakang, Mbak Cempaka melihat dua pertemuan ini, apakah ada agenda lain atau hidden agenda yang mungkin belum terbaca di publik tapi dari dunia intelijen itu sudah membacanya? Ada beberapa indikator yang bisa kita lihat ya Mbak Zilvia. Yang pertama adalah kita lihat bagaimana Trump tidak datang sendirian, atau hanya dengan perangkat kementeriannya saja, tapi juga membawa sekelompok CEO, pengusaha begitu yang bidangnya ini tentu saja di bidang teknologi dan bidang-bidang yang sebenarnya Tiongkok ini juga memiliki kompetensi di bidang tersebut, di bidang perdagangannya. Nah, ini kita harus melihat dari satu sisi begitu ya, bahwa memang tadi yang disampaikan Prof. Imron bahwa ini adalah terkait dengan isu dagang. Itu di depan panggung depan, tapi di panggung belakang kita lihat sebenarnya trust itu juga belum tercipta. Dari mana indikasinya? Salah satu indikasinya kita bisa lihat perintah dari Trump atau dari pemerintah Amerika Serikat sebelum berangkat adalah meninggalkan semua gadget elektronik yang dimiliki oleh para CEO ini, dan mereka diberikan sebuah gadget baru yang dipakai khusus nanti di Tiongkok begitu. Artinya apa tuh Mbak? Artinya tentu saja belum ada trust sebenarnya ya dalam konteks ini sebenarnya, meskipun kita lihat, iya, jadi kita lihat memang hari pertama sampai ke dinner gitu ya, semua smooth, semua aman, landai begitu kan. Tapi tentu saja ini tidak lepas dari bagaimana yang kita sebut dengan preparation summit-nya begitu, yang sebelumnya sudah dilakukan di Busan, Korea, dan ini tentu saja diskusi tentang pertemuan ini kan sudah dilakukan sebenarnya direncanakan di bulan April. Jadi sebenarnya ini sudah mundur dan persiapannya pun sudah sangat lengkap saya rasa, dan juga salah satunya tadi precaution yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat ini sebelum para rombongan ini berangkat gitu ya, dengan meninggalkan telepon seluler dan semua gadget ini, tentu sebenarnya sangat aware bagaimana juga kemampuan Cina, Tiongkok di dalam konteks teknologi ini tidak dapat dipinggirkan begitu. Jadi ini menjadi concern. Itu yang kedua. Yang ketiga tentu saja kita melihat bagaimana pemilihan lokasi yang berbeda nih dari tahun 2017 begitu ya, yang sedikit berbeda karena di 2017 penyambutan dari misalnya terkait dengan saat ini ditempatkannya ini kunjungan pertama ini salah satunya adalah di Temple of Heaven, di mana sudah jelas bahwa Cina ini ingin sesuatu yang disebut dengan stabilitas antara kedua belah negara, juga harmoni begitu. Yang ini pesan. Salah satu hal yang juga menarik kita lihat adalah ketika Trump sampai, berita utama di Xinhua itu bukan kedatangan Trump, tapi bagaimana pertemuan Tajikistan dengan Xi Jinping. Nah, ini sangat menarik karena kita melihat bagaimana sebenarnya Cina ingin menunjukkan bahwa
Trump ini mungkin bukan yang paling penting bagi prioritas Cina begitu ya dalam hal ini, tapi dia punya hubungan lain karena di situ juga gambar di halaman depan Xinhua itu bukan gambar Trump tapi gambar tadi pemimpin dari Tajikistan dan juga kunjungan dari Brunei misalnya. Nah, ini sebenarnya sangat menarik untuk melihat bagaimana tanda-tanda diplomasi yang ingin pesan-pesan yang disampaikan Tiongkok ini terhadap sebelum terjadinya pertemuan begitu ya. Dan kita lihat sebenarnya ini hasil dari kelandaian yang kita lihat itu tidak jauh dari preparation yang dilakukan dan juga bahasa-bahasa diplomatis yang disajikan begitu Mbak Sylvia. Jadi kalau dari framing media nasional di China, Mbak Cempaka membacanya apa? Bahwa kedatangan Trump ini biasa saja, bukan kedatangan yang penting-penting amat gitu buat China? Ada dua indikator yang saya ingin komparasikan dengan pertemuan di 2017. Dua terminologi yang keluar pada saat 2017 dan tidak keluar lagi adalah non-confrontational. Dan terminologi kedua adalah non-confrontational dan juga salah satunya adalah terkait dengan bagaimana tidak ada terminologi tentang stabilization gitu. Nah, di terminologi sekarang yang keluar adalah stabilization dan coexistence, peace coexistence. Ini dua terminologi yang berbeda, Mbak. Dalam hal ini kalau di 2017 ini sifatnya masih Tiongkok belum melihat bahwa dirinya gitu ya sebagai negara ini berada dalam lingkup yang sama, makanya mungkin lingkup yang sama, posisi yang sama dengan Amerika Serikat waktu itu. Sedangkan kalau sekarang terminologi yang muncul di pemberitaan Xinhua di media yang dikeluarkan oleh Tiongkok adalah bagaimana kedua belah negara ini sekarang sudah berada dalam kondisi yang sama-sama great power tadi yang disampaikan oleh setara. Jadi sudah lebih percaya diri sehingga, nih China sekarang. Dan mungkin kita dengar bahwa salah satu statement yang disampaikan oleh Xi Jinping adalah bahwa tidak ingin terjebak dalam Thucydides trap gitu. Bagaimana ketika kedua belah pihak great powers berada di dalam satu lini masa yang sama, biasanya cenderung terjadi konflik. Nah, ini yang perang dan ini yang tidak ingin dihadapi oleh Tiongkok begitu dalam hal stabilitas dan coexistence peace, makanya tadi bahasanya Mbak Sylvia. Berarti dengan mengatakan bahwa jangan sampai kita terjebak dalam Thucydides trap tadi, itu artinya China secara tidak langsung sudah mengklaim dirinya sebagai negara yang adidaya ya. Karena kan pengertian dari Thucydides trap itu adalah bagaimana negara adidaya itu supaya tidak terjebak dalam perang ya, biasanya seperti itu. Oke, menarik. Prof, kalau tadi Prof mengatakan setidaknya ada 3 ya. Kalau kami melihatnya mungkin bisa dibahasakan lebih mudah, ada 6T nih. 6T agenda Trump ke China. T yang pertama itu adalah soal trade, perang dagang, kemudian ada juga soal tarif, ada soal Taiwan, Teheran atau Iran, kemudian Timur Tengah, dan 6 yang terakhir ditambahkan adalah tadi Thucydides trap tadi. Kita bahas satu persatu Prof lebih jauh terkait dengan sekarang trade yang pertama dan kedua, perang dagang dan tarif. Xi Jinping tadi menyatakan bahwa kedua negara seharusnya menjadi mitra, bukan rival. Menurut Anda, apakah hal ini mungkin terrealisasi dalam posisi kedua negara yang sama-sama sekarang egonya tinggi, merasa sama-sama menjadi pemimpin dunia saat ini? Apakah itu mungkin? Mitra yang sesungguhnya berkolaborasi, bukan mitra yang saling curiga? Agak sulit ya, karena kalau two empires meet itu mestinya akan sulit mereka melakukan rekonsiliasi. Tapi saya mencatat bahwa tone yang dibawa kedua pemimpin ini sangat rekonsiliatif. Ya, itu kita harus sebagai bagian daripada family member of this negara-negara di dunia, kita patut bersyukur bahwa kedua pemimpin ini ternyata sifatnya sangat rekonsiliatif. Itu satu ya. Namun kalau dikatakan bahwa mereka kemudian akan menjadi sahabat, itu akan sulit, Mbak Sylvia. Mengapa? Karena pada periode Trump 1 tahun 2017, dia mengajukan konsep apa yang dinamakan menetapkan China itu sebagai strategic competitor. Strategic competitor itu membawa makna bahwa China itu saingan kita yang kita harus konfront ya. Nah, oleh karena itu akan sulit kita akan mengatakan bahwa mereka ini akan menjadi bersahabat
di masa-masa yang akan datang sepanjang status strategic competitor yang di-share oleh Partai Demokrat dan Partai Republik itu tidak diubah. Nah, mungkin ya kita berharap karena itu juga akan mempengaruhi keamanan dan kesejahteraan dunia. Kita berharap ini adalah prelude, ya, pesan rekonsiliasi yang dibawa oleh Trump dan Xi Jinping ini. Kita berharap bisa meminggirkan konsep bahwa mereka itu adalah strategic competitor. Strategic competitor itu bahaya, Mbak Sylvia, karena kalau kita bawa dalam konteks Laut Cina Selatan, di mana Indonesianya gitu, ya? Kalau mereka menjadikan Laut Cina Selatan sebagai palagan, mandala pertempuran, Indonesia akan sulit menentukan sikapnya begitu. Nah, oleh karena itu saya hanya masih melihat bahwa ini adalah masih jalan panjang ya, mengatakan bahwa Amerika Serikat dan China itu akan menjadi negara yang friendly, bersahabat. Nah, kita berharap memang Board of Trade ini menjadi titik awal dari rekonsiliasi yang dikemukakan oleh kedua pemimpin ini. Dengan demikian kita juga bisa menikmatilah semacam katakan truce ya, karena salah satu dari butir yang saya amati itu adalah mereka mencoba menyelesaikan masalah perang tarif ini melalui Board of Trade itu. Nah, apakah Board of Trade ini bisa kita perluas nanti seperti juga Board of Peace ya, tidak hanya China dan Amerika Serikat tapi juga mencakup setidak-tidaknya negara-negara yang kita kualifikasikan sebagai mid power seperti Indonesia. Sampai detik hari ini ketika Trump datang ke China itu, Prof, status perang dagang, perang tarif itu, reciprocal tarif itu masih berlaku ya? Bagaimana China itu termasuk negara yang mendapatkan tarif reciprocal paling tinggi ya? Paling tinggi, di atas 100. Nah, oleh karena itu makanya mudah-mudahan Board of Trade ini tidak eksklusif China and the US gitu ya. Mungkin melibatkan juga, bukan mungkin ya, seharusnya juga melibatkan para pemain-pemain regional, terutama ekonominya yang melewati 1 triliun US dollar. Indonesia sudah melampaui 1 triliun US dollar dan market kita, Sylvia, jangan lupa. Kita punya 280 juta, itu market yang diperebutkan tidak hanya oleh China tapi juga oleh Amerika Serikat. Jadi sebaiknya Board of Trade ini juga melibatkan negara-negara yang potensi ekonominya besar dan kemudian marketnya juga luas. Oke, baik. Mbak Cempaka, sekarang kita ke T yang lainnya ya, yaitu Teheran dan juga Timur Tengah secara lebih luas lagi. Hari ini, setidaknya kita syuting ini tanggal 14 Mei ya, dan pertemuan kan akan berlangsung 2 hari. Setidaknya pada hari ini, pertemuan pertama itu kita belum melihat ada pernyataan yang tegas soal bagaimana peran dari China, apa ekspektasi Amerika terhadap China terkait dengan Teheran dan juga Timur Tengah. Tapi yang sudah kita dengar adalah sebetulnya di balik layar ada misi agar China ini bisa ikut menekan Iran untuk setidaknya membebaskan blokade-blokade di Selat Hormuz. Nah, apakah akan terjadi barter? Misalnya China akan bilang bahwa oke, saya akan membantu supaya Iran kembali ke meja perundingan dan membuka Selat Hormuz, tetapi untuk China-nya Taiwan lah yang akan menjadi bargaining point yang akan disampaikan Jinping kepada Trump. Bagaimana Mbak Cempaka membacanya? Kalau menurut saya sebenarnya too soon ya untuk kita bisa mengkonklud apapun dari pertemuan ini karena besok masih ada pertemuannya. Tapi setidaknya kita bisa lihat ada 2 statement nih yang sudah dirilis oleh White House terkait dengan apa yang disampaikan oleh Xi Jinping dalam pertemuan itu. Yang pertama adalah terkait dengan kepercayaan Tiongkok bahwa Selat Hormuz ini tidak boleh di-weaponize atau dikontrol secara sepihak dalam bentuk fee atau apapun. Begitu, itu statement yang memang dikeluarkan oleh White House officials dan juga diamini oleh beberapa media Tiongkok misalnya. Yang kedua adalah terkait dengan nuklir. Nah, nuklir Iran ini disampaikan di saat rapat begitu bahwa Xi Jinping setuju atau mengaffirm statement dari Trump yang bahwa Iran ini tidak boleh punya senjata nuklir. Nah, sebenarnya ini
dua hal yang menurut saya adalah dari awal pun sebenarnya sebelum perang ini terjadi itu sudah dilakukan oleh Iran, karena memang Iran tidak memiliki senjata nuklir begitu. Status quo-nya memang begitu. Status quo-nya tidak punya senjata nuklir. Dan yang kedua terkait dengan Selat Hormuz pun sejak awal ini terbuka begitu. Nah, ini dua hal yang sebenarnya menurut saya sangat cerdas begitu ya secara negosiasi dilakukan oleh Tiongkok begitu, yang menyatakan bahwa di sini tidak ada statement yang sifatnya apakah memberikan dukungan yang sifatnya militer atau dukungan yang sifatnya negosiasi, karena kalau kita lihat statement yang justru keluar adalah Wang Yi sebagai Menteri Luar Negeri Tiongkok ini mendorong atau mendukung lebih jauh lagi Pakistan sebagai mediator. Saya rasa ini karena beban yang terlalu cukup besar ya, karena untuk kalau misalnya dalam konteks ini misalnya Tiongkok nanti naik menjadi negosiator atau mediator begitu, ini tentu saja akan memberikan beban yang secara struktur Timur Tengah lebih besar bagi Tiongkok, dan ini sesuatu hal yang tidak umum. Mungkin nanti Prof juga bisa menambahkan terkait dengan kebiasaan Tiongkok sendiri sebagai seorang pemain di hubungan internasional begitu. Memang Tiongkok memang sangat tidak demikian, tidak seperti Amerika Serikat misalnya. Dan dalam hal ini tentu platform resmi sangat penting bagi Tiongkok. Misal saat ini kita tahu Tiongkok sendiri adalah memegang presidensi Dewan Keamanan PBB. Tentu ini bisa menjadi panggung yang membuat legalisasi atau seolah tidak memaksakan diri bagi Tiongkok untuk mendamaikan kondisi saat ini. Tapi bukan berarti Tiongkok sendiri ingin maju dan menjadi mediator atau bahkan interlokutor bagi kedua belah pihak, Mbak Sylvia. Jadi tidak akan mengambil garis tegas bahwa dia akan menjadi mediator atau secara tegas mengatakan dia akan membela Iran, itu tidak akan seperti itu ya, Mbak? Saya rasa itu akan stake yang terlalu besar begitu, dan secara past previous history gitu ya, belum ada konteks demikian yang kita lihat dari Tiongkok dalam cerita negara lain bahkan. Oke. Kita sudah sering sekali mendengar bagaimana Tiongkok sangat bergantung pada minyak dari Iran. Makanya Tiongkok sangat berkepentingan bahwa jalur di Selat Hormuz itu aman buat dia. 40% katanya ya, minyak dari Iran itu, minyak dari Tiongkok itu dipenuhi oleh Iran. Nah, Prof, dengan begitu, dengan fakta itu, apakah sebetulnya China, kita mendengar dua versi. China mengambil keuntungan dari perang ini, tapi ada juga yang mengatakan China juga ada kerugian juga dengan kalau perang ini terus berlarut-larut. Nah, dengan kondisi sekarang sebetulnya China lebih menguntungkan buat China itu berada di posisi mana? Yang tetap membiarkan Selat Hormuz sekarang dikontrol oleh Iran, atau berpihak kepada Amerika yang ingin mengembalikan Selat Hormuz itu bebas, atau bahkan sekarang pengen juga kan Amerika untuk ada share-nya di Selat Hormuz itu. Jadi begini, China itu ditutup atau dibukanya Selat Hormuz itu bagi China itu tidak ada masalah. Karena hari ini saya monitor beberapa kapal China yang membawa minyak juga lolos. Mengapa lolos? Karena Amerika Serikat tidak akan mungkin menembak ya kapal milik China. Itu akan membuka front baru kan. Jadi dari segi itu saya kira ya of course akan lebih sulit ya. Tapi kembali lagi dari apa yang saya monitor pertemuan mereka hari ini, memang kalau kita merujuk kepada T kedua ini, ada kesepakatan di antara Presiden Xi Jinping dan Presiden Trump bahwa dua isu utama itu adalah pertama, Selat Hormuz harus bebas kembali berdasarkan prinsip freedom of navigation, dan kedua, Iran tidak diperbolehkan menggunakan senjata atau mendapatkan senjata nuklir. Coba kita renungkan sedikit ya, karena bagaimanapun kedua hal ini sebenarnya non-isu kan, karena sebelum perang Selat Hormuz juga memang bebas-bebas saja. Dan kemudian mengenai pengembangan senjata nuklir, memang Iran tidak dideteksi oleh International Atomic Energy mengarah ke situ, belum ada indikasinya. Ya, dan itu dijamin, pengembangan peaceful uses of nuclear energy itu dijamin oleh Non-Proliferation Treaty. Nah, kalau itu dibatasi, Indonesia nanti juga bisa terkena dibatasi ya. Jadi kita harus jernih memikirkan itu. Tapi, nah ini tapinya, ini analisis saya ya. Trump itu ingin kembali ke Amerika Serikat menjelaskan bahwa dua isu ini yang sebenarnya non-isu, saya sudah yakinkan China untuk meyakinkan Iran sehingga dia pulang ke Amerika Serikat itu dengan chin up, dengan kepala tegak.
Artinya apa? Dengan kepala tegak ini dia bisa memasuki midterm elections tanggal 3 November tahun ini dengan kekuatan penuh. Dengan demikian dia bisa menguasai Senat dan House of Representatives. Kalau dia tidak dinarasikan pemenang, bisa meyakinkan ini membuka Selat Hormuz yang sebenarnya non-isu. Kemudian tidak mengizinkan Iran memiliki senjata nuklir yang sebenarnya juga non-isu. Dia tidak bisa yakinkan bahwa itu adalah perjuangan dia. Maka dia memasuki periode menuju kepada midterm election itu akan lemah. Nah, kalau dia kalah, komposisi dari Senat dan komposisi dari House of Representatives itu berubah, dikuasai oleh Demokrat. Mark my words, dia akan kena impeach untuk ketiga kalinya. Dan kalau impeachment itu goes through, maka 2 tahun selanjutnya dia sebagai presiden, dia akan menjadi presiden yang lame duck. Tidak ada yang akan menghargai dia lagi, karena dia sudah di-impeach. Gitu. Oleh karena itu dia ingin sekali membawa bendera menang perang ke ujung-ujungnya buat kepentingan elektoral dia ya. Ujung-ujungnya ke situ. Jadi T yang kedua ini lebih kepada elektoral daripada kepada hal-hal yang lain. Oleh karena itu kita catat ya. Oleh karena itu dia mengatakan sebenarnya saya nggak memerlukan Xi Jinping untuk menyelesaikan ini. Bisa, tapi dia ingin menggunakan Xi Jinping ini seolah-olah dalam tanda petik bahwa dia bisa meyakinkan Xi Jinping, China, meyakinkan Iran untuk menyelesaikan 2 yang non-isu tadi. Oke, kemudian berikutnya kan soal Taiwan nih, Mbak Cempaka. Mungkin banyak juga pendengar podcast ini yang belum memahami sebetulnya kenapa sih Taiwan ini akan selalu menjadi isu buat China sekarang. Terus kenapa ada Amerika di situ? Maksudnya apa? Apakah kita tahu sekarang katanya ada sebetulnya paket penjualan senjata senilai 14 miliar dolar Amerika Serikat ke Taiwan yang sebetulnya masih menunggu persetujuan dari Presiden Trump. Nah, meskipun Mbak Cempaka bilang terlalu dini untuk kita menyimpulkan ya, tapi dari analisa Anda, apakah soal Taiwan ini tuh akan menjadi daya tawar buat Trump? Misalnya dia akan bilang lagi-lagi ya, oke, kita akan tahan penjualan senjata kepada Taiwan, tapi kamu juga bantu saya untuk menekan Iran. Apakah secara analisa ini masuk akal, Mbak? Saya rasa ini justru gestur yang paling bisa kita baca nanti dari hasil pertemuan Trump dan Xi Jinping. Apakah ada statement tertentu atau penyampaian atau bahkan bahasa diplomatik yang menyentuh Taiwan dari Trump ketika kembali, atau bahkan tweet gitu ya, sesimpel tweet gitu. Apakah ada hal demikian ketika akhir dari pertemuan ini? Karena kita tahu bahwa selain tadi disampaikan ketergantungan, maksud saya tadi terkait dengan penjualan senjata begitu ya, lalu bagaimana prinsip One China Policy misalnya, tapi ada satu hal yang sebenarnya mengikat kedua belah pihak, yaitu Tiongkok dan Amerika Serikat sendiri kepada Taiwan, yaitu hampir 90% semikonduktor saat ini keduanya itu jual belinya dengan Taiwan gitu, bahkan China juga dengan Taiwan, Amerika Serikat pun dengan Taiwan terkait dengan semikonduktor. Nah ini kita lihat salah satu poin yang juga mengapa bos Nvidia juga ikut nih Mbak Zilvia gitu dalam satu pertemuan ini begitu. Nah kedua keterikatan antara penjualan semikonduktor tadi yang terkait dengan AI tentu saja, dan AI ini tidak hanya AI saja ya Mbak ya, karena semikonduktor chip ini juga saat ini digunakan dalam konteks senjata, alutsista dan berbagai pengembangan yang lainnya. Kita tahu juga misalnya salah satu hal yang didiskusikan oleh Trump dan Xi Jinping salah satunya adalah nantinya adalah terkait dengan penggunaan AI dalam bidang keamanan dan pertahanan begitu, yang saat ini tentu saja sudah dilakukan secara praktik oleh Amerika Serikat begitu ya dalam operasi Epic Fury ini. Dan ini tentu saja ke depan nanti penggunaan AI ini, terlebih hardware-nya ini tadi si semikonduktornya tidak akan menurun Mbak Zilvia, tapi justru meningkat. Nah, yang dari rare earth itu ya Mbak, betul, logam jarang itu ya. Kita lihat misalnya tadi Prof menyebutkan bahwa tadi tarif, kita mungkin menyentuh yang lain juga nih sambil membahas Taiwan, bahwa salah satu tarif yang diberikan oleh Trump ke Cina ini sangat besar begitu ya, hampir lebih dari 100. Nah, salah satu poin yang membuat Trump turun atau fold gitu ya, akhirnya oke lah turunin gitu ya, nggak nyampe di angka segitu, adalah sebenarnya ketika ancaman dari Jinping untuk
menghentikan atau memblok penjualan rare earth, perdagangan rare earth ke Amerika Serikat gitu, yang akhirnya membuat Trump turunin gitu, tidak sampai di angka tadi begitu. Nah, ini juga poin yang akan kita bisa lihat, dua hal yang menurut saya menjadi pertanda nih seperti apa sih bentuk diskusinya antara Trump dan Xi Jinping adalah terkait gestur Taiwan, dan kedua adalah terkait dengan tarif. Jika tarif turun, berarti sebenarnya ini Tiongkok punya tawaran yang bagus buat Amerika Serikat begitu. Dan pun ketika ada bahasa gestur yang sifatnya mendukung keberadaan Taiwan dengan Tiongkok, ini juga berarti ada bargain yang tadi Mbak Sylvia sampaikan. Iya, dan berarti kayaknya China lebih di atas angin ya daripada Amerika ya. Oke, saya ingin menyentuh T berikutnya yang mungkin belum saya sampaikan tadi, ada T teknologi nih Prof. Banyak T ya ternyata dalam pertemuan ini ya. Jadi Prof, menarik ketika kita melihat ada bos raksasa perusahaan dunia yang rata-rata itu bergerak dalam bidang teknologi. Tapi kalau kita lihat sekarang kan China juga tidak kalah canggihnya, tidak kalah hebatnya dalam bidang teknologi dibandingkan Amerika Serikat. Jadi apa sih yang mau diperlihatkan Trump dengan membawa bos-bos perusahaan tech itu? Dan sementara di sisi lain kayaknya China sudah bisa memenuhi semua kebutuhan teknologi secara mandiri. Ya, itu lagi tadi saya juga sekilas sudah menyampaikan ya bahwa semua CEO Nvidia, kemudian Tesla, Apple, Tim Cook ya, itu China juga mempunyai kemampuan yang sama gitu. Mereka itu tidak kompatibel. Tapi saya melihat ya lebih kepada gesture-nya dari Presiden Trump bahwa I'm coming to you bringing all these big guys. Itu menunjukkan bahwa saya menghargai Anda. Tapi dari segi persaingan mereka itu kompetitor. Nah, memang jarang orang mengetahui ya. Mungkin kita mengetahui, tapi mungkin halayak ramai tidak mengetahui. Inti dari persaingan mereka itu adalah industri semiconductor. Dan industri semiconductor itu orang tidak tahu, dipikir di Amerika atau di Beijing, enggak. Itu di Taiwan. Taiwan itu mendominir industri semiconductor. Nah, semiconductor ini adalah ujung-ujungnya nanti kan itu brain ya. Bahan untuk menciptakan brain, apakah itu AI, apakah itu persenjataan, apakah itu untuk ilmu pengetahuan yang lain gitu. Nah, oleh karena itulah Amerika Serikat mengancam industri, kalau nggak salah TCMI atau TCMC itu. Amerika mengatakan Anda harus pindah ke Amerika Serikat. China bilang no, jangan pindah Anda dari situ gitu. Jadi ini adalah pertarungan juga di bidang teknologi T yang selanjutnya kan. Oleh karena itu saya melihat ya harus ada keseimbangan di antara mereka ini. Karena bagaimanapun seperti saya katakan mereka tidak kompatibel, ekonomi mereka itu tidak kompatibel. Mereka itu adalah ekonomi yang kompetitif. Karena sama-sama menguasai bidang yang sama. Hanya saja, nah ini yang memang perlu digarisbawahi Pak Cempaka tadi juga sudah menyinggung, saya juga sudah menyinggung di beberapa tempat, bahwa China itu lebih diuntungkan. Karena apa? Karena China itu mempunyai rare earth lebih banyak dari Amerika Serikat. Dan itu adalah bahan baku untuk AI, untuk semiconductor. Nah, akibat daripada imposition dari tingginya tarif yang diterapkan oleh Amerika Serikat terhadap China, China mengatakan oke, kita stop ekspor rare earth kepada Anda, kelimpungan. Jadi salah satu yang saya prediksi ya, hasil dari pertemuan konkret ini adalah pembebasan daripada microchip ekspor kepada barang jadi nih dari Amerika Serikat bebas masuk ke China. Karena China itu ingin membeli satu produk khusus yang diproduksi oleh Nvidia, dilarang oleh Amerika. Bukan Trump. Amerika, Trump. Bahkan China mau beli itu Nvidia itu, dilarang sama Trump. Gitu. Mereka membutuhkan itu, produk itu. Mereka belum bisa produksi, tapi satu saat mereka juga bisa produksi. Di sisi lain, Amerika membutuhkan rare earth. Jadi nanti akan ada namanya trade off. Bahwa saya akan permudah ekspor microchip
Anda tolong dong permudah juga ekspor tanah jarang memasuki pasar dari Amerika Serikat. Jadi ini tit for tat lah ya. Jadi you take some, you give some. Iya. Oke, ada satu hal lain juga yang ingin saya bahas, Mbak Cempaka, yaitu soal bagaimana Trump datang ke China saat ini dengan kondisi di dalam negerinya yang tidak baik-baik saja. Kemarin juga Menteri Perangnya Pete Hegseth itu baru dikramasi lah ya oleh Kongresnya, disebut anggaran perang, anggaran agresi sebetulnya Amerika ke Iran itu sudah mencapai 29 miliar dolar Amerika atau setara dengan 29 miliar atau setara dengan 507 miliar rupiah. Nah, dengan katanya juga stok persenjataannya sudah semakin menipis karena 2 bulan lebih berperang dengan Iran. Jadi dengan kondisi seperti itu, apakah Trump semakin terdesak untuk bisa membujuk atau apapun caranya melibatkan China untuk segera bisa membuat Iran dalam tanda kutip takluk? Jadi kita harus lihat dulu pertama 29 miliar itu tadi Mbak Sylvia. 29 miliar US dollar itu sebenarnya hanya untuk pengeluaran persenjataan. Bukan termasuk dari kerugian, bukan termasuk hal yang lain. Dan itu disampaikan oleh salah satu senator ketika menanggapi Pete Hegseth yang bilang bahwa kerugiannya ini atau pengeluarannya hanya sekitar 29 miliar US dollar, Mbak. Gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah tentu saja saat ini dibandingkan exit ramp atau jalan keluar, yang dibutuhkan adalah saving face strategy. Nah, China bisa provide itu memang begitu karena memang dia dekat dengan Iran. Dalam hal ini kita tahu bahwa DNA kerjasama atau diplomasi antara Iran dan Tiongkok sangat dekat begitu, dan memang di lain sisi dalam konteks ekonomi Israel, pihak lain yang seringkali kita lupakan dalam diskusi ini, pun dekat dengan Tiongkok. Begitu. Jadi secara perdagangan ini Tiongkok adalah negara terbesar di Asia yang berdagang dengan Israel. Dan di Israel sendiri itu negara kedua setelah Amerika Serikat adalah Tiongkok yang merupakan partner dagang terbesar bagi Israel. Nah, ini tentu sebenarnya memang yang bisa menyediakan saving face strategy buat Amerika Serikat maupun Israel adalah memang Tiongkok begitu. Dan saya rasa saya juga ingin mensitasi Prof. Imron dalam berbagai kesempatan ketika menyebutkan bahwa salah satu tujuan Iran misalnya untuk penyampaiannya adalah untuk menyampaikan perdamaian yang permanen, bukan hanya gencatan senjata. Dan tentu saja ini tidak akan tercapai ketika tidak ada dukungan atau bentuk support lain yang sifatnya diplomatik dari negara-negara kuat lainnya. Misalnya Rusia gitu ya. Dan yang kedua tentu saja Tiongkok dalam hal ini. Dan kedekatan Tiongkok dengan Iran, Amerika Serikat maupun ketergantungan Israel terhadap Tiongkok ini bisa menjadi pendukung perdamaian ini tercapai, Mbak, gitu. Dan yang tadi dibutuhkan oleh semuanya ini sebenarnya saving face strategy, dan Tiongkok lah yang sebenarnya bisa menyediakan, meskipun sampai sejauh ini tentu saja sebenarnya Tiongkok sendiri masih mengandalkan Pakistan. Hal itu kita bisa lihat dari statement Wang Yi yang baru saja keluar bahwa memang Pakistan yang didorong untuk semakin meningkat, step up their game gitu dalam hal mediator ini, Mbak Sylvia. Oke, terima kasih Mbak Cempaka. Berarti terakhir untuk Prof. Imron, sebetulnya dari berbagai analisa itu sudah jelas, sepertinya tuh memang Pakistan saja sebagai mediator itu kurang kuat. Dibutuhkan negara yang lebih besar dari itu, yaitu sekarang paling dekat adalah China. Tapi kenapa sih Prof, China belum mau seperti kata Mbak Cempaka step up the game, tidak mau maju muncul sebagai juru damai antara Iran dengan Amerika Serikat? Apa yang menghalangi? Itu prior to the visit. China itu agak memberikan leeway kepada Pakistan untuk memainkan peran karena mendapatkan restu dari Amerika Serikat. Tapi hari ini sudah disepakati, Trump meminta Xi Jinping atau China untuk menjadi mediator. Mengapa demikian? Karena kadang-kadang kita kan terlalu banyak sound bites ya, kita jadi lupa itu atau terabaikan dari perhatian kita. Salah satu tuntutan dari Iran itu adalah bahwa apapun kesepakatan yang keluar dari forum manapun itu, apakah dari Beijing atau Islamabad, harus sifatnya permanen. Tidak hari ini sepakat, besok diserang. Hari ini sepakat, lusa diserang. Nah, untuk menciptakan suatu perdamaian yang permanen itu, harus ada apa yang saya selalu sebut global consensus.
global konsensus itu hanya bisa digiring oleh 5 negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu China, Amerika Serikat, Rusia, Perancis, dan Inggris. Nah, kalau yang 3 ini sudah sepakat, coba diperhatikan ketika Menteri Luar Negeri Iran pergi ke China, leg kedua tuh kunjungannya itu adalah Moskow. Itu ada artinya dia memberikan pesan, kami sudah capek mendapatkan kesepakatan yang tidak permanen. Nah, apabila China bisa menggiring solusi yang permanen, itu harus di-seal, harus ditutup dengan resolusi Dewan Keamanan PBB. Nah, kalau China, Amerika Serikat sekarang sedang berlangsung kan di Beijing, kemudian Rusia setuju, Perancis dan Inggris pasti ikut Amerika dong, ya kan? Oleh karena itu, Iran berharap agar konsensus apapun yang muncul di Beijing ataupun di Islamabad itu harus di-endorse oleh apa yang dinamakan resolusi Dewan Keamanan PBB yang bersifat legally binding. Dan saya mengantisipasi bahwa rancangan resolusi itu mengandung apa yang dinamakan sanctions. Sanctions itu sifatnya legally binding juga. Jadi kalau pihak A melanggar, sanksinya ini. Kalau pihak B melanggar, sanksinya ini. Yang itu yang bisa mencapai atau membentuk atau mengeluarkan konsensus global itu hanya Dewan Keamanan PBB. Oleh karena itu, arti penting daripada kesediaan atau permintaan dari Amerika Serikat, China should step up. Nah, Pakistan of course ya, dia akan tetap berperan sebagai pelicin jalan ya. Tapi dia tidak bisa mempengaruhi Dewan Keamanan PBB. Oleh karena itulah maka Trump, saya ikuti perkembangan hari ini, mengatakan China dia minta untuk take a lead. Berarti sekarang bolanya ada di China ya, Prof? China. We'll see ya bagaimana nanti China apakah akan menyetujuinya atau tidak, akan step up the game atau tidak. Terima kasih Prof. Imron dan juga Mbak Cepaka atas analisanya dan insight-nya yang luar biasa. Ada satu Sylvia. Apa Prof? Segera setelah kemelut ini selesai, China akan muncul menjadi kekuatan baru. Itu aja. Terima kasih Prof. Imron, maknanya banyak itu dari situ ya. Oke, terima kasih sudah bergabung di podcast Paling Kontroversi. Teman-teman, kita ikuti lagi perkembangan hari demi hari dari dinamika yang terjadi, baik itu di China nanti maupun perkembangan di Timur Tengah. Tapi pastinya kami akan terus memberitakan soal ini. Terima kasih telah menyaksikan Si Paling Kontroversi. Bye-bye.